dan banyak orang nggak sadar ya di Kota Medan terutama dianggap bahwa kita ini adalah sentralnya dari kegiatan kita yang ada di lingkungan sekitar, padahal sebenarnya kita bagian dari lingkungan itu yang sebenarnya bagian kecilnya saja. Lingkungan atau alam bisa berkesinambungan tanpa ada peran manusia gitu. Tetapi manusia tidak bisa bertahan hidup tanpa ada lingkungan yang asri. Biasa selalu bilang I will never lose hope. Saya nggak akan pernah kehilangan harapan gitu. Because hope is the only thing we have. Exactly. Semua kota di dunia ini mengejar menambah tegakan pohon di dalam kota gitu. Bukan sebaliknya. Bukan sebaliknya. Iya. Menebang pohon untuk membangun kota. Iya. Jadi malah menebang pohon untuk menambah lampu jalan misalnya. Iya. Sebenarnya nggak perlu amat gitu. Saya nggak perlu sebutkan lah ya yang isu-isu sekarang di Kota Medan dengan adanya penambahan-penambahan yang lampu-lampu yang sebenarnya harusnya lampu itu mengikuti alamnya saja gitu. Hai, halo Sobat The Weaker, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Cut Aca di channel kesayangan kita The Weaker, channel inspiratif yang membuka wawasan dan menambah pengetahuan baru untuk anak-anak muda milenial sekarang. Hari ini kita bakal bahas sedikit soal ekosistem alam, soal di mana kita hidup. Berdampingan dengan siapa kita? Berdampingan dengan alam dong. Bukan cuma selama ini kan kita bilang kita selalu berdampingan dengan sesuatu. Sesuatu itu bukan cuma kalau ngomongin hal-hal mistis, tapi kita sebenarnya adalah berdampingan dengan alam. Berdampingan itu dalam artian kita itu adalah bagian dari alam, tapi seringkali kita lupa. Kita menganggap alam itu adalah milik kita sehingga kita semena-mena sama alam. Padahal kita itu, kalau di kepercayaan kita, di kepercayaan saya sendiri, kita itu didatangkan adalah sebagai khalifah. Khalifah itu dalam artian adalah seorang leader yang bisa membuat ekosistem, yang bisa membuat alam ini menjadi harmoni, menjadi sebuah tempat yang bisa ditinggali oleh seluruh makhluk, termasuk kita. Bukan kita yang punya, tapi kita adalah yang harusnya mengatur kesempurnaan di alam ini. Oleh karena itu, kita hari ini mengundang satu orang yang concern terhadap hal itu. Gimana sih cara kita membuat harmonisasi ini terjadi? Harmonisasi dalam kehidupan ini membuat kita itu bisa berdampingan dengan baik dengan alam. Bukan sebagai penjajah, bukan sebagai penguasa, tapi menjadi orang yang bisa menyempurnakan itu. Di sini ada Bang Panut Hadisiswoyo. Sebelum kita sapa orangnya, mari kita lihat profil singkat dari Bang Panut sendiri. Saya Panut Hadisiswoyo, saya pendiri sekaligus direktur Yayasan Orang Sumatera Lestari, sebuah lembaga swadaya masyarakat yang berdedikasi untuk menyelamatkan orangutan dan habitatnya di Pulau Sumatera. Saya telah bekerja lebih dari 15 tahun untuk menyelamatkan orangutan Sumatera dan habitatnya, terutama hutan di kawasan ekosistem Loser, dengan berbagai macam pendekatan, pemberdayaan masyarakat, patroli hutan, mitigasi konflik orangutan, dan juga kampanye dan pendidikan bagi masyarakat luas terkait dengan konservasi orangutan Sumatera dan habitatnya. Keep forest as forest. Hai Bang. Halo, ya. Apa kabarnya ini? Alhamdulillah baik. Saya panggil Aca atau Cut nih? Aca. Oke, Aca. Aca itu nama panggung saya. Oke, kalau ngomongin Cut pasti banyak tuh Cut kan? Banyak ya, ngomongin ya. Cut. Jadi panggil Aca aja. Ya. Kesibukannya apa nih Bang sekarang? Ya, selalu sibuk karena memang Selalu sibuk ya. Karena memang kita harus selalu berkarya gitu Betul. ya, dan melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi alam kita, bagi masyarakat sekitar kita, dan juga yang tadi Aca sebutkan sebagai ekosistem. Nah, kita harus berkontribusi juga bagi ekosistem. Makanya selalu sibuk ya. Kita sebagai umat yang manusia yang hidup di dalam satu tempat yang dinamakan bumi, kita harus ingat bahwa kita bukan satu-satunya makhluk yang hidup di muka bumi ini. Jadi banyak makhluk lainnya yang juga membutuhkan kesinambungan, dan di situ manusia yang memiliki akal harus berkontribusi untuk memberikan kesinambungan secara jangka panjang dan lestari. Itulah sebagai pengantar dulu. Betul. Kalau Aca boleh tahu nih Bang, untuk menciptakan hal itu, Abang udah ngelakuin apa? Maksudnya ada nggak satu tempat atau satu wadah atau satu kegiatan khusus yang Abang lakukan untuk
Ya, sudah 20 tahun saya mengelola sebuah lembaga swadaya masyarakat yang fokus pada upaya penyelamatan hutan tropis Sumatera dan spesies unik, spesies langka, spesies kebanggaan Indonesia dan dunia, yaitu orangutan Sumatera dan orang tatapan nole. Banyak anak muda sekarang, bahkan masyarakat awam di Sumatera Utara tidak mengenal makhluk ini, tidak mengenal spesies ini gitu. Dan sejak 20 tahun yang lalu saya sudah berupaya membantu penyelamatan spesies ini melalui beberapa banyak kegiatan yang sifatnya memperbaiki hutan dari kerusakan, melalui program restorasi penanaman hutan yang dikonversi baik legal maupun secara ilegal untuk kepentingan beberapa tujuan seperti perkebunan dan sebagainya. Juga melakukan upaya-upaya penyelamatan langsung terhadap orangutan yang tersesat di perkebunan ataupun di lahan masyarakat yang tidak bisa kembali lagi ke rumah alamnya di hutan gitu. Dan juga banyak program-program pemberdayaan masyarakat untuk memperbaiki mata pencaharian atau penghidupan masyarakat sekitar kawasan hutan, karena bagaimanapun sebenarnya persoalan orangutan dan hutan itu berada di tatanan sosial masyarakat gitu. Karena apabila masyarakat sebenarnya sudah memiliki penghidupan yang baik, pasti akan secara otomatis melakukan pelindungan terhadap kawasan hutan. Tetapi apabila mereka tidak memiliki pemberdayaan terhadap dirinya mereka sendiri, maka yang terjadi bisa jadi adalah sebuah eksploitasi hutan untuk perluasan penghidupan masyarakat, dan juga menjadikan spesies-spesies menjadi sasaran-sasaran untuk tambahan-tambahan pendapatan melalui perburuan dan sebagainya. Gitu. Ya. 20 tahun. 20 tahun itu udah cukup lama loh, Bang. Ya, itu hampir separuh usia saya. Iya, berarti itu Abang memulai lembaga swadaya masyarakat ini di usia Abang yang sangat muda waktu itu ya? Ya, ya sekarang saya hampir 50, berarti sudah hampir separuh usia saya itu saya kontribusikan untuk membantu penyelamatan ekosistem. Oke, let's say di awal umur 30 tahun. Di mana mungkin biasanya anak-anak muda nih di awal umur 30 tahun itu ada bahkan yang belum tahu jati dirinya dia mau kemana. Apa yang melandasi? Kenapa Abang itu bisa kepikiran untuk membuat hal yang mohon maaf mungkin nggak menghasilkan untuk Abang pada saat itu? Apa yang menggelitik diri Abang? Kenapa kok bisa mau memberi kontribusi atau mengorbankan dirinya untuk terjun di pengembangan ekosistem dan penyelamatan primata? Pada awalnya saya tidak menyebut itu sebagai satu pengorbanan ya, tapi sebenarnya satu tanggung jawab gitu bagi seorang individu, seorang khalifah, seorang manusia yang hidup di muka bumi yang harus memberikan kontribusi yang optimal gitu untuk tempat di mana kita hidup. Itu sih sebenarnya. Tetapi yang mendasari saya sebenarnya dari suatu perasaan yang merasa kecil sekali dari bagian ekosistem, itulah saya merasa ingin mengetahui keseluruhan tentang ekosistem ini gitu. Jadi awalnya sebenarnya di usia 20 tahunan saya sudah punya visi itu gitu. Dan sebenarnya ada satu cerita di mana ketika umur 20 tahun saya terpilih dulu mewakili Indonesia untuk program pertukaran pemuda Indonesia-Kanada. Jadi saya itu namanya program pertukaran antar negara. Jadi itu programnya pemerintah zaman itu tahun 96. Ya, waktu itu masih umur ya. Saya sudah melakukan perjalanan ke luar negeri, dikirim ke Kanada yang saya tidak tahu berapa jaraknya dari Medan, dan itulah pertama kali saya naik pesawat. Nah, tetapi cerita ini sebenarnya bukan soal Kanadanya, tetapi bagaimana interaksi saya dengan masyarakat di sana waktu itu yang sangat-sangat dekat dengan kehidupan alam dan ekosistem gitu. Dan mereka saya melihat sendiri bahwa mereka mengikuti alam untuk mereka bisa survive gitu, bukan alam yang mengikuti manusia gitu. Dan saya merasa kecil sekali karena saya sendiri waktu itu sebagai pemuda Indonesia
di sana tidak mengenal sama sekali apa sih hutan kita, bagaimana sih kita mengelola lingkungan kita, bagaimana kita. Nah, dari situlah saya timbul rasa ingin tahu dan ingin berkontribusi. Kenapa sih kita tuh nggak ada konektivitas dengan ekosistem kita, dengan hutan kita, dengan alam kita, dengan lingkungan kita? Itu hampir minim gitu, sangat-sangat minim. Saya bisa ngecek sendiri ke berbagai teman saya, kamu tahu tentang hutan di Sumatera? Hampir kebanyakan sedikit sekali yang memberi informasi detail. Makanya setelah pulang dari Kanada, yang saya lakukan yang pertama sekali, yang saya inginkan adalah bagaimana bisa tinggal di hutan. Dan waktu itu, waktu itu sebelumnya Abang tinggal di mana? saya tinggal spesifik itu di Tembung. Di Tembung. Ya, jauh di sebuah desa Kolam namanya, di Kabupaten Deli Serdang, sekitar 25 km dari kota Medan, dan apalagi sangat jauh ya kehidupan saya dengan kehidupan alam di hutan gitu, sangat cukup jauh sebenarnya. Tapi yang saya inginkan bagaimana saya bisa punya pengalaman yang luar biasa, bisa mendalami kehidupan ekosistem hutan, spesies hutan tropis Sumatera yang sangat dikenal di luar negeri, tapi kita sendiri nggak merasa memiliki dan juga nggak merasa kenal sama sekali. Sangat menurut saya sangat aneh gitu loh. Generasi muda yang harusnya punya keterkaitan dengan alam kita, tapi tidak memiliki pengetahuan sama sekali tentang alam kita. Makanya waktu itu saya dapat kesempatan untuk bisa mengikuti program yang dilaksanakan oleh Loser Development Program. Itu sebuah proyek yang dibiayai oleh Uni Eropa untuk Indonesia. Saya tinggal di sebuah stasiun penelitian untuk berinteraksi dengan staf peneliti, kemudian juga melakukan pengamatan dan ikut berkontribusi melakukan survei mamalia, survei tumbuhan, survei ekosistem air dan sebagainya, sehingga saya merasa beruntung sekali bisa ya hidup di sana dan mendalami bagaimana tinggal di hutan yang waktu itu tahun 98 sedang dalam keadaan tidak aman di Aceh, tapi di Aceh. Ya di Aceh. Hutan mana? Di Aceh Selatan, di hutan Soraya namanya, di Aceh Selatan yang lewat Subulu Salam, di mana waktu itu orang takut untuk menuju Aceh aja dulu udah takut. Tahun berapa itu? Tahun 1998. Ya, itu memang di masa yang konflik lagi di puncak-puncaknya. Benar. Di masa konflik sipil waktu itu, saya malah ke lokasi di mana terjadi konflik gitu, dan saya yakin saya akan dijaga dan terjaga, dan alhamdulillah saya pada hari ini masih bisa bernafas ya, dan saya menyaksikan konflik tersebut, dan tapi ketika di hutan saya merasakan kedamaian yang luar biasa. Ya, karena kita nggak merasa punya beban terhadap persoalan-persoalan dunia. Ternyata megah sekali, surga dunia itu ada di dalam kawasan hutan gitu. Tapi kita merasa tidak menilai dengan makna yang sebenarnya gitu ya, karena tidak merasa penting gitu ya. Padahal hutan itu adalah paru-paru dunia, yang jika tanpanya hutan maka selesailah kita. Tidak hanya paru-paru, tetapi juga jantung dunia. Karena kalau ya tidak ada jantung maka tidak bisa berfungsi kan. Jadi sebenarnya hutan itu jantungnya dunia, yang memberikan nafas bagi kita, sumber kehidupan ya, yang nggak bisa dipungkiri gitu. Jadi di situ saya belajar hutan memberi kehidupan ya, dari air yang dihasilkan dari hutan, air bersih, jasa lingkungan yang tak bisa dibuat oleh manusia, kemudian juga memberikan oksigen, menyerap karbon. Itu sekarang semuanya menjadi tren kehidupan milenial, di mana seluruh negara di muka bumi bagaimana menurunkan emisi karbon. Tetapi kita sendiri sebenarnya sudah memiliki sistem itu sendiri secara alami, yang sebenarnya tidak perlu banyak repot-repot dengan berbagai macam program. Cukup dengan misalnya hanya mempertahankan hutan dan memperluas hutan yang memang dulunya hutan, itu akan menjadi satu tren
pencegahan perubahan iklim, di mana setiap tahunnya seluruh negara berkumpul untuk mengurangi emisi karbon, ya. Tetapi sebenarnya Indonesia sudah memiliki sistem itu sendiri. Ada negara besar lainnya, ada Brazil, ya, kemudian Indonesia, yang termasuk 2 negara yang memiliki hutan Amazon yang juga terluas di bumi, dan juga yang kedua Indonesia. Dan kita sendiri sebenarnya menjadi sentral model penyelamatan iklim, gitu, karena kita memiliki sistem yang sebenarnya sudah diciptakan untuk membuat ekosistem seimbang, dengan mempertahankan kawasan hutan, mempertahankan tindakan pohon, sehingga ya kita harus bersyukur gitu memiliki kekayaan yang luar biasa. Dan ini hanya salah satu kekayaan yang kita bisa sebutkan gitu. Bisa dibayangkan sebenarnya kekayaan kita itu luar biasa. Betul. Yang tak ternilai. Betul. Dan kita hanya masih mengetahuinya mungkin hanya 10%-nya saja. Bayangkan ketika hutan itu harus dibabat, dihabisin, bisa dibayangkan banyak sekali potensi kekayaan yang kehilangan sebelum kita mengetahuinya, gitu. Kita pikir kita sedang membangun harta, padahal kita sedang kehilangan harta yang lebih besar daripada itu. Ya. Mengomongin soal itu, soal perlindungan hutan dan perlindungan satwa yang ada di hutan itu, kayak yang udah kita omongin tadi. Di tahun 96 itu jauh, 98 sorry, itu adalah masa yang sangat jauh daripada saat ini. Dimana aku bisa bilang perkembangan ilmu pengetahuan itu masih sangat tertinggal pada saat itu, ya kan? Kalau sekarang mungkin banyak orang yang sudah aware tentang betapa pentingnya hutan untuk kita, karena sudah hilang, makanya udah mulai sadar, ya kan? Memang udah sesuatu itu harus hilang dulu, baru kita ngerasa bahwa itu ternyata penting. Ngomongin itu, aku penasaran, gimana cara abang itu bisa mengembangkan hal ini, lembaga swadaya ini, membuat masyarakat tuh aware tentang pentingnya hutan, tentang pentingnya melindungi satwa. Karena kita semua tahu kalau di perkebunan itu primata itu pasti dianggap hama, pasti dianggap hama yang harus diusir atau bahkan harus dibunuh karena bakalan merusak harta yang menurut mereka harta seperti kebun atau gimana bang tantangan pada saat itu? Ya, itu pekerjaan untuk membuat kesadaran masyarakat untuk bikin program abang bisa jalan. Itu bukan pekerjaan yang mudah, dan saya merasa tidak pernah menyelesaikan pekerjaan itu hingga sekarang. Karena memang itu sangat berkaitan dengan kehidupan manusia, kehidupan masyarakat sekitar hutan, ya, yang dimana ketika masih ada ketidakadilan terhadap masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan alam, maka masih terus akan terjadi insiden-insiden yang mengakibatkan kerugian bagi hutan, bagi lingkungan, dan bagi kehidupan masyarakat itu sendiri, gitu. Jadi ini yang perlu saya pikir dilakukan, bagaimana kita bisa berkaitan langsung dengan masyarakat, sehingga memang sangat-sangat sulit ketika menempatkan bagaimana masyarakat mau menghargai hutan, tetapi apakah mereka merasakan dampaknya langsung bahwa hutan memberi manfaat bagi mereka. Ini yang menjadi tantangan, gitu. Dan semua menganggap bahwa alam itu sesuatu yang memang harus dieksploitasi oleh manusia, gitu, sehingga menempatkan hutan, menempatkan spesies atau makhluk lain di kawasan hutan itu sebagai sesuatu yang nggak bermanfaat bagi masyarakat, sehingga itulah menjadi tantangan penting, gitu, ketika menyampaikan pesan, melakukan penyadaran itu, bagaimana kita mengkaitkan bahwa hutan itu terkait dengan kehidupan masyarakat, gitu. Banyak masyarakat di sekitar hutan tidak menyadari bahwa air yang mengaliri irigasi itu berasal dari hutan, gitu. Sumber mata airnya ada di sana. Kemudian ketika ada primata dibunuh, terjadi ketidakseimbangan rantai makanan, gitu. Dan rantai pakan ini ketika terganggu, maka yang terjadi adalah ketidakseimbangan ekosistem yang mengakibatkan kerugian, baik aspek pertanian, karena mungkin ya ada banyak serangga-serangga yang harusnya bisa diimbangi ketika ada predator yang memakan serangga, tapi ketika predatornya ditangkap, burung ditangkap, dipelihara, diburu dan dibunuh misalnya,
itu juga akan mengakibatkan ketidakseimbangan sehingga mungkin populasi serangga tidak bisa dikontrol sehingga menghancurkan lahan pertanian misalnya. Itu salah satu contoh yang sangat konkret. Ketika primata dianggap hama, maka kemudian itu akan terjadi ketidakseimbangan pakan, rantai pakan gitu ya, sehingga ada beberapa satwa besar lainnya yang sebenarnya membutuhkan rantai pakan terhadap primata ini, maka akan terjadi keterseimbangan pakan. Atau primata itu sendiri sebenarnya juga membantu regenerasi tumbuhan ya, karena mereka memakan buah, kemudian mereka memancarkan biji dari buah-buah yang mereka makan, sehingga terjadi ketidakseimbangan regenerasi pepohonan di hutan karena primata dibunuh gitu. Karena primata sangat bergantung kepada pohon-pohon gitu. Dan ini yang kita lakukan seterusnya, dan ketika juga semakin berkurang habitat satwa, yang terjadi adalah semakin banyaknya satwa yang hidup berdampingan langsung dengan masyarakat, dan terjadilah apa yang disebut dengan interaksi negatif atau konflik. Nah, itu yang kemudian kita mencoba bagaimana meningkatkan toleransi masyarakat terhadap satwa. Ini menjadi pekerjaan yang rumit gitu, karena ketika satwa merugikan sumber pencaharian atau sumber pendapatan masyarakat, maka akan terus dianggap sebagai hama gitu. Betul. Nah, inilah yang menjadi tolak ukur kita bagaimana bisa melangsungkan pekerjaan penyadaran ini melalui program-program yang lebih komprehensif gitu. Tidak hanya cakap-cakap ya, tidak hanya misalnya memberikan materi tentang hutan, tapi bagaimana kita bisa membuat satu program pemberdayaan langsung, memperbaiki tata kelola pertanian misalnya, membuat pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan pertanian yang bernuansa ekologis gitu, agroforestry misalnya, pertanian organik, dan pemanfaatan lahan semaksimal mungkin dengan tidak melakukan ekspansi dan sebagainya. Sebenarnya sudah banyak kita lakukan untuk melakukan proses penyadaran itu. Oke. Ngomongin soal itu, ini kan udah 20 tahun nih Bang. Yeah. Sudah 20 tahun Orang Utan Information Center berdiri. Sudah 20 tahun. Dan sudah banyak sekali pelatihan ataupun pengarahan yang dilakukan oleh Orang Utan Information Center kepada lingkungan sekitar. Dari segala pelatihan, dari semua kegiatan yang sudah kita lakukan, menurut Abang ada nggak dampak apa sih, maksudku selama 20 tahun kita berdiri, apa dampak terbesar yang udah kita lakuin, apa yang udah kita lindungi, atau mindset masyarakat itu udah benar berubah nggak sih? Ya, itu tadi terkait juga dari apa yang saya sampaikan di awal ya, bahwa pekerjaan ini tidak pernah selesai. Betul, tidak pernah selesai setidaknya. Ya. Ada nggak sih perubahan signifikan atau ada nggak apa? Perubahan terjadi ya, di mana banyak pendampingan yang kita lakukan itu memberikan peningkatan pemahaman, pengetahuan, tapi itu belum cukup ya. Apa yang kita lakukan itu belum cukup gitu. Jadi kita merasa harus terus melakukan upaya-upaya pendampingan yang lebih intensif, yang lebih inovatif. Ini yang sedang kita lakukan. Saya jujur mengatakan di satu tempat kita berhasil membuat satu program-program yang membuat perubahan baik secara mindset, secara praktis gitu ya. Tetapi di tempat lain juga misalnya masih terjadi hal-hal yang kita tidak harapkan, misalnya adanya konflik dengan orangutan misalnya, di mana baru-baru ini kita lihat misalnya ada satu kasus orangutan dikejar ya di satu tempat di Kabupaten Karo, kemudian diikat dan kemudian dipukul dan akhirnya orangutan ini tewas gitu. Kita juga masih berpikir, apakah kita belum cukup melakukan hal-hal melakukan hal-hal penyadaran sehingga masih terjadi hal-hal tersebut. Kita masih memikirkan cara-cara yang paling efektif. Kampanye sudah, edukasi sudah, penguatan media sudah, engagement sudah, sosialisasi sudah, tapi masih terjadi. Gitu. Ada apa ini? Apa yang salah? Gitu. Kita mengakui bahwa kita perlu berbenah gitu. Ternyata apa yang dilakukan oleh pemerintah, kita mendukung pemerintah juga masih kurang karena masih ada
beberapa hal yang terjadi gitu, dan akhirnya kita harus ya melakukan perubahan-perubahan juga di kita ya, bagaimana kita melakukan sosialisasi, bagaimana kita melakukan engagement ke masyarakat, itu juga mungkin perlu kita perbaiki gitu, dan kita mungkin perlu menjangkau seluas-luasnya, tetapi ini kan satu kelemahan kita ya, kita tidak mungkin menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Betul. Gitu. Maka kita bekerja sama dengan media, bekerja sama dengan pihak-pihak yang bisa menyebarluaskan pesan-pesan kampanye ini gitu. Betul. Kita emang nggak bisa bang, nggak bisa kayak membuat seluruh dunia itu berhasil di tangan kita. Pasti kita harus butuh support dari keseluruhan orang. Nggak bisa kayak misalnya di rumah aja, kita katakan di rumah itu ada 10 orang, yang bersihin rumah cuma 1 orang. Ya gampang dong kotor lagi. Benar, kan? Benar. Makanya tadi pertanyaanku itu ada tentang tempat. Ada nggak satu tempat itu yang dulunya itu sangat luar biasa, nggak pedulinya sama alam, atau bahkan membunuh primata, atau bahkan nggak peduli sama sekali soal alam, kemudian kita hadir, kita mengubah mereka dan jadi lebih baik. Ya, saya pikir ada nggak satu tempat atau di mana? Gitu, ya, kita banyak bekerja di kabupaten di sekitar kawasan hutan ya, di Sumatera Utara maupun di Aceh. Jadi di Aceh misalnya yang kita lakukan di daerah Aceh Selatan gitu ya, banyak terjadi konflik, dan sekarang kepedulian masyarakat itu sangat meningkat terhadap adanya konflik satwa ya, sehingga sekarang ini kita selalu menerima laporan gitu, adanya misalnya keberadaan satwa di dalam area perkebunan ataupun peladangan masyarakat. Kita sudah mendapatkan informasi secara cepat gitu. Artinya ada kepedulian, ada perubahan yang sangat mendasar gitu. Bahwa ya itu mungkin dulunya ketika mereka melihat satwa itu langsung aja dikejar, langsung aja dibunuh gitu ya. Ini kalau sekarang perubahan yang terjadi adalah kita mulai diinformasikan, bang, ada nih satwa di tempat kami, tolong dong. Gitu ya. Kita mendapat banyak informasi terkait dengan pemeliharaan ilegal, satwa dilindungi itu juga dari masyarakat gitu. Di Kabupaten Langkat yang memang menjadi fokus kerja kita itu sekarang ini, kalau ada aja orang hutan yang terlihat di kebun, kita sudah langsung dapat laporan gitu. Ada kemarin ada beruang terjerat, kita sudah dapat informasinya langsung gitu. Orang hutan berada di satu kebun, kita sudah langsung dapat aja informasi itu. Artinya sudah sangat signifikan perubahan yang terjadi gitu ya. Karena dari perjalanan 15 tahun kita melakukan program penanganan konflik satwa itu, hampir 300 orang hutan yang sudah kita selamatkan gitu. Itu jumlah hampir 2% dari populasi liarnya orang hutan di Pulau Sumatera gitu. Artinya kita bisa berhasil melakukan penyelamatan akibat adanya partisipasi masyarakat gitu. Karena nggak mungkin juga kan kita seperti Superman yang akan cepat mengetahui satu kejadian di satu tempat, pindah tempat lain. Nah, makanya kita perlu juga menempatkan orang-orang, tim kita di lapangan. Kita punya tim yang standby, yang mobile di 3 titik gitu ya. Pantai Barat 1, di tengah 1, dan Pantai Timur 1. Sehingga ketika ada kejadian kita langsung langsung meluncur. Jadi tapi itu juga butuh partisipasi masyarakat. Dan saya pikir itu perubahan yang sangat signifikan yang terjadi akibat program kita, di mana masyarakat juga peduli dan mau berpartisipasi untuk melakukan program penyelamatan ini. Gitu. Senang mendengarnya, bahwa memang kesadaran masyarakat itu sudah bertumbuh. Dari pertama kita masuk kita nggak peduli sama sekali, yang mau ngebunuh aja bahwa Anda nganggap itu hama, kemudian dianggap teman saat ini. Benar. Perlu diselamatkan, bahwa perlu dilindungi. Karena orang hutan ini adalah salah satu satwa yang dilindungi. Kenapa begitu dilindungi? Karena terancam punah ya. Untuk sekian banyak yang sudah kita lindungi, semakin tahun yang aku tahu itu tercatat bahwa semakin menurunnya spesies orang hutan. Itu abang tahu nggak? Apa mungkin ada nggak datanya di daerah mana sih yang betul-betul sangat nggak aware sama sekali? Mungkin pembunuhan orang hutan masih paling banyak itu di daerah mana? Ada nggak datanya? Atau? Sebenarnya tidak ada tempat yang spesifik gitu ya, bahwa satu tempat ini terjadi misalnya pengambilan atau pembunuhan orang hutan secara ini ya tinggi gitu ya. Ya secara umum bisa saya katakan masih ada di beberapa tempat
di Aceh misalnya, di Aceh Timur dan Aceh Tamiang itu cukup tinggi juga pengambilan atau perburuan satwa gitu kan. Mau dipakai untuk apa sih Bang? Ya, orangutan itu ya diburu untuk diperjualbelikan gitu kan, untuk satwa peliharaan, dan juga diselundupkan ke negara lain untuk tujuan safari, tujuan kebun binatang yang mengambil satwa secara ilegal gitu, diselundupkan ke luar negeri. Itu masih terjadi sampai sekarang. Untuk sirkus di Thailand ada orangutan boxing, dan kemudian di beberapa tempat di Cina juga ada orangutan yang jadikan untuk atraksi-atraksi gitu, dan ini mengambil sumber daya alam kita gitu, dan kita tidak optimal menjaganya sehingga masih terjadi penyelundupan gitu. Maka kita memanggil generasi muda gitu untuk bagaimana mencintai satwa ini. Tadi Aca bilang satwa ini dilindungi karena terancam punah, tapi bukan hanya itu saja aspek yang perlu kita garis bawahi, tapi sebenarnya manfaat gitu ya, manfaat satwa ini terhadap ekosistem ini sangat penting gitu. Jadi orangutan ini mamalia yang berbadan besar ya, termasuk besar, yang hidup di atas pohon gitu. Bisa bayangkan kita manusia sebesar hampir seperti manusia ini ukurannya, hidup di atas pohon seterusnya. Artinya mereka bergantung sekali dengan pohon gitu. Pohon adalah ya sumber kehidupan, sumber pakan banyak spesies gitu. Jadi tanpa pohon orangutan tidak bisa bertahan hidup gitu ya, karena mereka memakan buah-buahan atau daunan atau kulit pohon. Itu saja dari situ. Tetapi pesannya adalah bahwa orangutan ini menjadi maskot pelindungan dan pencegahan perubahan iklim, karena mereka mempertahankan pepohonan yang merupakan sumber kehidupan, dan juga bagaimana pohon ini bisa menyerap karbon dan juga memberikan oksigen kan gitu. Artinya itu maskot untuk perlindungan iklim yang sudah tersistem ya di alam adanya orangutan tersebut. Kemudian orangutan ini juga berkontribusi sebagai petani hutan gitu, karena mereka memakan buah-buahan, kemudian mereka memancarkan biji, sehingga mereka menanam pohon setiap saat, setiap hari gitu, sehingga mereka membantu regenerasi pohon. Jadi mamalia besar yang makan buah dengan substansi yang cukup besar itu berkontribusi pada penyebaran biji-bijian, sehingga membantu penyebaran pepohonan di dalam kawasan hutan, sehingga mereka sangat penting ya perannya terhadap ekosistem gitu. Pasti akan terjadi perubahan yang besar ketika mereka punah. Benar, gitu. pasti. Ya, Pasti. Ya. Dengan mereka sudah mulai turun ke pemukiman itu sebenarnya udah jadi alert sama kita. Benar. Alert berarti hutan itu udah nggak sehat, hutan itu udah nggak bisa menghasilkan makanan untuk mereka, sehingga mereka harus turun ke tempat warga untuk mencari makanan. Ya, ya, Kan, ya, benar sekali. Makanya disebut dia adalah maskot. Apa tadi Bang? Maskot perlindungan iklim. Maskot pelindungan iklim. Ya. Maskot pelindungan iklim ini juga yang membuat abang itu sampai diundang sama Queen Elizabeth pada tahun 2008. Ya, benar. Itu? Ya, itu satu anugerah yang luar biasa, tapi sebenarnya itu hanya bonusnya saja ya, karena saya tidak juga mengejar suatu capaian-capaian seperti itu. Barangkali karena peran saya yang konsisten dalam penyelamatan lingkungan itu membuat pihak-pihak yang ingin mengapresiasi, termasuk Queen Elizabeth. Waktu itu di tanggal 14 Februari 2008, hari Valentine, saya diundang ke Istana Buckingham Palace untuk bertemu dengan Queen Elizabeth dan menyampaikan apa yang saya lakukan di Indonesia untuk penyelamatan hutan tropis Sumatera. Dan satu pertanyaan dari Queen yang waktu itu saya cukup terkejut ya, ketika dia bertanya, how's the forest in Indonesia gitu. Itu pertanyaan saya nggak sangka gitu ya. Dan bingung juga jawabnya ya. Saya harus mencoba menjawab secara diplomatis ya, karena kita nggak bisa tuh jawab. Dia nanyakan how's the forest in Indonesia, yang mana kita tahu betapa buruknya pengelolaannya, ya, kita nggak mungkin jawabnya. Makanya punya beban ya, sering sekali ketika di luar orang menanyakan tentang kondisi hutan Indonesia, kita harus ya apa adanya, realistis gitu. Saya bilang bahwa the forest in Indonesia is shrinking, but we are trying our best to save our remaining forest.
gitu. Jadi ya hutan kita juga berkurang, ya kan, itu realitanya. Tapi kita juga berusaha untuk melindungi sebisa mungkin hutan yang tersisa. Jadi ya itu realistis tapi juga optimis gitu. Karena itu selalu pertanyaan kepada saya ketika banyak berbicara di tempat-tempat yang umum gitu ya, ketika melakukan presentasi gitu. Apakah kamu optimis bahwa bisa menyelamatkan hutan Indonesia? Itu kan satu hal yang, karena mungkin saya memaparkan satu persoalan, kemudian kita berusaha untuk menyelesaikan masalah itu. Dan apakah kita optimis? Ya, saya selalu bilang, I will never lose hope. Saya nggak akan pernah kehilangan harapan gitu. Because hope is the only thing we have. Exactly. Jadi makanya kalau kita sudah kehilangan harapan, kita tentu akan tidak melakukan aksi, kan begitu. Jadi kita harus selalu memiliki harapan supaya kita selalu beraksi, menghasilkan aksi-aksi yang nyata. Dari level individu, kita saja harus diminta untuk tidak merusak di muka bumi ini, kan gitu. Sebenarnya itu saja peran kita. Sebenarnya bumi ini akan lebih damai dan lebih hijau gitu. Bahwa setiap kita tidak melakukan perusakan, gitu. Perusakan merusak ini yang harus dihentikan sebenarnya. Ketika kita merusak air di sungai, kita melakukan pencemaran, itu sebenarnya merusak alam. Pasti ada yang kena dampak. Kita membuang sampah sembarangan tanpa mengelola sampah dengan baik, pasti ada yang kena dampak, baik penyakit maupun juga polusi udara dan juga peningkatan emisi karbon akibat gas metana yang keluar dari sampah. Dan artinya hal yang kecil ini saja sebenarnya kita juga bisa berkontribusi. Paling tidak kita tidak berkontribusi pada kerusakan. Itu saja sebenarnya sudah berkontribusi ya gitu. Belum lagi kalau memang idealnya kita beraksi gitu ya. Kita tidak beraksi tapi kita tidak melakukan perusakan, sebenarnya sudah bagus gitu. Akan lebih bagus lagi ketika kita tidak melakukan perusakan dan beraksi untuk menyelamatkan, menyuarakan keselamatan bumi dan ekosistem gitu. Itu akan lebih baik lagi. Tetapi pada dasarnya tidak merusak saja itu sudah berkontribusi. Betul. Itu gitu. Sangat menggelitik, Bang. Menggelitik. Kita itu kenapa? Karena di masa sekarang ini, nowadays itu orang menganggap segala bentuk kerusakan yang terjadi, dampak besarnya itu adalah salah satu ya polusi udara, polusi air, dan yang paling marak terjadi sekarang itu adalah banjir yang semakin gak terkontrol. Kita tuh seringkali menganggap mana sih pemerintah, gila pemerintah gak peduli, padahal kita sendiri yang ngelakuin itu. Padahal itu gak kurang, gak lebih, itu adalah peran kita juga hingga membuat hal ini, kerusakan ini sudah menjadi sebesar ini. Karena kita, terutama di Sumatera Utara ya, tidak melihat ekosistem secara keseluruhan. Kota Medan misalnya merasa bahwa bisa berkesinambungan tanpa memikirkan pelindungan kawasan sekitar Medan gitu. Sok jago, orang Medan bilang ya, gitu ya. Maka kita selalu kedapatan banjir. Kenapa? Karena Medan ini adalah hilir ya, hulunya ada. Hulunya itu ada di Kabupaten Karo dan Kabupaten Deli Serdang. Itu adalah kawasan daerah tangkapan air. Nah, ketika daerah tangkapan air ini dibuka, dikonversi untuk berbagai kebutuhan manusia tanpa memikirkan kesinambungannya kawasan ini untuk menangkap air, namanya daerah tangkapan air. Dia jadi mampu menyerap air, mampu menangkap air. Tapi ketika mereka tidak mampu lagi, maka yang terjadi adalah aliran air yang langsung ke hilir sehingga terjadi banjir. Tidak itu saja, juga Medan akan terancam krisis air gitu. Ketika daerah tangkapan air ini tidak terjaga dengan baik ya, daerah tangkapan air ini sebenarnya kalau yang saya katakan itu taman hutan raya ya, hutan Tahura di Karo dan juga di Deli Serdang. Nah, kalau kawasan ini tidak dijaga ya, karena dia adalah mata airnya. Nah, ketika mata air ini kering karena memang kemudian tidak bisa menyerap air lagi, yang terjadi adalah air langsung ke hilir dan tidak akan ada lagi suplai air untuk PDAM. PDAM itu bergantung sangat besar terhadap kelangsungan sumber mata air yang ada di daerah tangkapan air. Ketika daerah tangkapan air ini mengalami kekeringan karena sistem airnya sudah tidak berfungsi lagi, sistem penangkapan air juga tidak berfungsi lagi, maka yang terjadi adalah krisis air. Jadi sebenarnya
akan terjadi banyak pembenahan yang berbiaya sangat tinggi gitu. Sementara kalau kita merawatnya sebenarnya atau menatanya, bahwa peruntukan-peruntukan pembangunan itu harus mengikuti alam gitu. Ketika ini sumber mata air, kita jangan ganggu. Lalu bagaimana untuk menyeimbangkan kebutuhan manusia? Kita harus pikirkan, kita harus mengikuti alam. Ketika kita tidak mengikuti alam, yang terjadi adalah bencana. Pasti. Itu sudah hukum alam gitu. Tapi kalau kita mengikuti alam, ya insya Allah, dan juga keyakinan yang sangat tinggi, pasti kita akan terjaga. Jaga alam, maka alam akan menjagamu. Betul. Gitu. Betul. Jangan kita maksain kehendak kita ya kan, Bang? Iya. Bahwa daerah ini nggak seharusnya itu dibangun rumah, tapi kita maksain diri karena enak nih tinggal di sini. Mungkin daerah sini tuh banyak sumber daya alamnya yang bisa kita keruk misalnya, lalu kita maksain diri untuk bangun sesuatu di situ hingga kemudian mengganggu. Nah ini kan peran pemerintah untuk tata kota juga ya Bang? Ya itu peran pemerintah untuk menata kelola ya, tata kelola pembangunan dan masyarakat itu kan ada di kewenangannya ada di pemerintah gitu. Jadi sehingga menetapkan area-area mana yang memang untuk ekonomi, untuk pembangunan masyarakat dan sebagainya itu sebenarnya sudah harusnya ditata. Termasuk ya tata kota juga, Medan, RTH kita sebenarnya berapa sih ruang terbuka hijau kita itu makin lama makin menipis gitu. Jadi ini PR ke depan bagi pemimpin Kota Medan, harus memikirkan RTH karena sebenarnya RTH itu bagian penting juga bagi kehidupan perkotaan gitu, untuk mendapatkan hak-hak masyarakat yang sangat-sangat mendasar ya. Sekarang ini lingkungan adalah hak asasi manusia gitu. Lingkungan yang baik itu hak asasi manusia. Ketika kita tidak mendapatkan lingkungan yang baik untuk masyarakat, berarti pemerintah melanggar HAM. Benar. Makanya siap nggak kita seperti itu? Makanya pemerintah punya tanggung jawab yang sangat besar sebenarnya. Tidak hanya mengelola kota untuk urusan transportasi, bagaimana mobil bisa masuk ke kota, jalan lancar, tidak macet, bukan itu saja, tapi kualitas kehidupan manusianya, apakah mendapatkan lingkungan yang baik dan layak dan sehat gitu. Kalau tidak dipenuhi ini, maka sebenarnya pelanggaran HAM. Maka sekarang ini kan Konvensi Hak Asasi Manusia itu memasukkan lingkungan yang sehat sebagai hak mendasar manusia gitu. Jadi pembangunan harus bertumpu dan bertajuk pada bagaimana pemenuhan HAM, hak asasi manusia, termasuk lingkungan yang sehat dan lingkungan yang sesuai untuk kebutuhan manusia secara mendasar begitu. Iya, dan memang hal yang harus kita pikirkan itu adalah hal jangka panjang, karena alam ini adalah satu-satunya hal yang akan kita wariskan pada anak cucu kita nanti. Ya. Kalau kita rusak sekarang, ya mungkin anak-anak nanti nggak tahu tuh pohon itu seperti apa sih. Ya. Bahkan parah kayak gitu ya. Maka banyak tempat di tempat lain, di negara lain misalnya pada rame-rame untuk menambah vegetasi pohon. Nah, kita kadang di sini malah menebangi pohon, mengurangi pepohonan pada hal-hal yang juga sebenarnya tidak baik ya, karena tidak sesuai ya. Sebenarnya kita mencoba bagaimana menciptakan kota yang seperti alam ya, pasti akan lebih menarik gitu ya. Ketika jalan-jalan kita itu adalah dinaungi pepohonan, saya pikir kita pasti akan lebih ini ya. Semua kota di dunia ini mengejar menambah tegakan pohon di dalam kota gitu. Bukan sebaliknya. Bukan sebaliknya. Iya. Menebang pohon untuk membangun kota. Iya, jadi malah menebang pohon untuk menambah lampu jalan misalnya. Sebenarnya nggak perlu amat gitu. Saya nggak perlu sebutkan lah ya yang isu-isu sekarang di Kota Medan dengan adanya penambahan-penambahan yang lampu-lampu yang sebenarnya harusnya lampu itu mengikuti alamnya saja gitu. Akan memperindah. Jadi sebenarnya kalau satu negara itu menyebut kota itu apa namanya kota di dalam kebun gitu ya, kota dalam taman gitu ya, bukan taman di dalam kota gitu. Paham ya maksudnya? Ya makanya kita harus punya prinsip kota ini maunya di dalam taman gitu, bukan taman di dalam kota. Iya, bukan malah kita membentuk sebuah taman itu untuk kayak biar kelihatan ada hijau-hijaunya gitu. Harusnya itu kita membentuk kota ya dalam
Ya taman itu adalah ya kota itu. Iya betul gitu. betul. Memang maksudnya nggak ada yang harus kita tebang secara masif, ya ikutin aja. Nah sekarang baru-baru ini juga satu pakar menilai bahwa RT itu hanya tinggal 5% di Kota Medan. Itu kan angka yang sangat rendah ya sebenarnya. Secara undang-undang juga satu kota wilayah itu harus memiliki RTH minimal 30% dari luasan kota ataupun luasan daerah tersebut gitu. Jadi kita masih perlu mengejar ketinggalan ini gitu karena sudah terlanjur banyak RTH yang dikonversi menjadi pemukiman yang tidak memikirkan mempertahankan RTH-nya gitu. Gitu. Banyak sebenarnya yang dibahas dan tidak akan habis pembahasan lingkungan ini karena memang kita bagian dari lingkungan gitu ya yang harusnya berkontribusi bukan malah mengeksploitasi. Dan banyak orang nggak sadar ya di Kota Medan terutama dianggap bahwa kita ini adalah sentralnya dari kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan sekitar. Padahal sebenarnya kita bagian dari lingkungan itu yang sebenarnya bagian kecilnya saja. Lingkungan atau alam bisa berkesinambungan tanpa ada peran manusia gitu. Tetapi manusia tidak bisa bertahan hidup tanpa ada lingkungan yang asri dan pasti, ya, karena gitu. kita adalah bagian, benar. bukan kita penguasanya, tapi kita adalah bagian. Dalam artian kenapa kita bilang kita bagian? Karena kita memang nggak bisa hidup kalau alam ini rusak. Dan udah kita rasain sekarang. Ketika banjir, banyak yang jadi korban. Ketika kemudian iklim rusak seperti sekarang, global warming. Kan banyak terjadi perubahan. Siklus pertanian berubah. Betul. Yang dulunya mungkin kita masih ada sawah pada hujan, sekarang itu sedikit kali kita temukan. Kenapa? Karena memang iklim itu sudah sangat buruk. Pada intinya kita juga harus menjadikan lingkungan kita sebagai lifestyle. Itu sih sebenarnya alam sebagai lifestyle. Itu salah satu kunci menanamkan mindset. Itu juga tugas kita sekarang ini, bagaimana menanamkan mindset yang benar-benar benar gitu ya di generasi muda untuk memiliki mindset hijau dalam alam pikiran kita sehingga nantinya mereka akan meneruskan perjuangan-perjuangan untuk melestarikan lingkungan gitu dan memperbaiki tata kelola lingkungan di mana mereka tinggal gitu. Itu PR bersama. Betul, PR bersama. Dan saya rasa generasi yang paling bakal membuat perubahan itu adalah change agent. Change agentnya itu siapa? Generasi muda sekarang. Ada nggak Bang pesan khusus Abang untuk generasi muda yang seharusnya jadi change agent yang seharusnya itu punya kontribusi besar terhadap hal-hal yang kita bicarakan tadi? Silakan Bang. Kita sebagai generasi muda harus menjadi orang terdepan ya untuk memperbaiki lingkungan kita gitu dengan segala hal tindakan yang sebenarnya tidak harus melalui perusakan-perusakan terhadap lingkungan kita gitu dan itu bisa dilakukan. Bagaimana kita bisa menjadi generasi muda yang memiliki wawasan berkelanjutan ya, sustainability gitu ya. Bagaimana kita bisa menjadi sekarang ini kalau tadi dibilang agent of change, kita juga harus sekarang ini berpikir bagaimana menjadi sustainability leader atau pemimpin yang memiliki mindset berkelanjutan. Ini menjadi poin penting terhadap capaian-capaian SDG. Sekarang ini menjadi SDG itu Sustainable Development Goals yang sekarang menjadi fondasi penting untuk semua urusan kegiatan manusia, aktivitas manusia itu harus berdasar pada SDG tadi gitu. Dan salah satu poin di SDG adalah bagaimana menjadikan bumi tempat kita tinggal sebagai tempat yang layak untuk kita wariskan kepada generasi berikutnya. Betul, setuju. Please wake up teman-teman, wake up. Mungkin dari segala pembicaraan yang udah kita sampaikan tadi, kita udah sadar bahwa alam udah begitu rusaknya, bahwa kerusakan-kerusakan ini kemudian berdampak berat kepada kita, dan sadarlah bahwa alam ini adalah harta terbesar yang harus kita wariskan kepada anak cucu kita nanti. Memang mungkin kerusakan-kerusakan ini nggak bisa kita perbaiki, tapi percayalah kalau kita sadar sekarang, kita bisa memperlambat kerusakan ini untuk kemudian semakin hancur. Climate change, pemanasan global mungkin nggak bisa kita hindari karena sudah terjadi, tapi setidaknya dengan kita sadar bahwa pentingnya alam ini sebagai kita, salah satu bagian dalamnya, kita mungkin bisa memperlambat pemanasan global ini menjadi semakin dalam, menjadi semakin
mempengaruhi kehidupan kita menjadi lebih buruk lagi. Setuju Bang? Ya, setuju. Ya. Sekian podcast kita hari ini. Terima kasih banyak Bang untuk Ya. insight-nya, terima Sama-sama. kasih untuk kesempatannya Ya. untuk berbagi pada kita. Semoga semua abang yang abang lakukan untuk lingkungan ini terus menjadi amal jariah untuk abang. Amin. Karena sebagai Ya. manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Benar. Terima kasih Aca. Ya, ya. Sekian podcast kita hari ini teman-teman. Jangan lupa di like, comment, and subscribe channel kita. Dan jangan lupa juga datang ke The Bika Coffee di Jalan Dr. Mansur dengan menu andalannya bebek pogo ireng dan minuman andalannya Honey Berry Coffee. Jangan lupa juga di komen di bawah ini nanti siapa lagi sih mau kita undang untuk memberi inspirasi lebih kepada kita. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.